Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnatul Ulfa, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan tentang memahami konsep memori dan lupa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi memori. Definisi dari memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk kontrol masa yang akan datang pada aktivitas motorik dan untuk dipakai dalam pengelolaan berpikir. Yang kedua yaitu lupa. Lupa adalah suatu proses di mana seseorang akan kehilangan ingatan jangka pendek. Proses lupa dapat pula dikatakan sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebutkan kembali ataupun memunculkan apapun yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu tahapan pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu saraf sensorik, yang kedua filter, yang ketiga pengenalan pola, dan yang keempat seleksi, yang kelima memori jangka pendek, dan yang terakhir memori jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu penyimpanan sensorik. Sensory store berperan sebagai penyimpanan singkat untuk informasi dalam bentuk sensorik asli. Yang kedua yaitu filter. Filter yaitu menentukan pola mana yang akan dikenal ketika banyak pola tiba secara bersamaan. Yang ketiga yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola yaitu tempat mengidentifikasi suatu objek supaya tidak terjadi sesuatu kelupaan dengan cepat. Yang keempat yaitu seleksi. Seleksi membatasi jumlah informasi yang dapat dikenal pada satu waktu, dan tahap pemilihan membatasi jumlah materi yang dapat dimasukkan ke dalam memori. Yang kelima yaitu memori jangka pendek. Memori jangka pendek dan jangka panjang yang bekerja secara simultan. Misalnya, kita menggunakan memori jangka pendek untuk mengingat nomor telepon saat kita akan menggunakannya. Yang terakhir yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang tidak memiliki batasan pada jumlah yang dapat dipertahankan dan melupakan relatif lambat atau bahkan tidak pernah melupakannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan pemanggilan informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan. Definisi dari memori atau penyimpanan adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk kontrol masa yang akan datang pada aktivitas motorik dan untuk dipakai dalam pengelolaan berpikir. Memori mempunyai 3 tipe, antara lain sensory storage, short-term memory, long-term memory. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe penyimpanan. Yang pertama yaitu sensory storage. Sensory storage yaitu tempat menyimpan sementara kesan dari hasil penginderaan untuk menunggu pemrosesan selanjutnya. Sensory storage bersifat sementara sehingga biasanya memiliki kapasitas besar namun sangat mudah hilang. Iconic memory merupakan hasil penglihatan dan esoic memory merupakan hasil pendengaran. Yang kedua yaitu short-term memory. Short-term memory atau memori jangka pendek yaitu informasi yang disimpan sesaat dan kemudian tidak dapat dipanggil kembali. Hal ini disebut dengan lupa. Kapasitas penyimpanan short-term memory 2 hingga 7 item kata dengan durasi kurang dari 30 detik.
Yang terakhir yaitu long-term memory. Long-term memory atau memori jangka panjang adalah informasi yang diingat dalam waktu yang relatif panjang atau lama. Memori jangka panjang bisa terjadi karena suatu informasi sering digunakan. Dengan demikian, penggunaan memori jangka pendek yang berulang-ulang akan menyebabkan kapasitas penyimpanan long-term memory tidak terbatas. Informasi yang disimpan cenderung permanen dan potensial digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu pemanggilan kembali atau retrieval. Proses menggunakan informasi yang disimpan di dalam memori. Ada dua proses pemanggilan memori kembali, yaitu 1. Recognition. Recognition memanggil informasi kembali dengan menggunakan petunjuk atau objek yang berkaitan dengan informasi memori. Yang kedua yaitu recall. Recall memanggil informasi kembali tanpa menggunakan petunjuk atau objek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab lupa. Menurut Shah mengemukakan 4 faktor-faktor penyebab lupa, yaitu 1. Lupa karena perubahan situasi lingkungan. Salah satunya adalah perubahan situasi lingkungan belajar. Contohnya, belajar di sekolah dengan guru dan belajar di rumah dengan orang tua akan memberikan dampak lupa berbeda pada setiap situasi. Yang kedua yaitu, lupa dapat terjadi pada individu karena perubahan sikap dan minat terhadap suatu proses belajar tertentu. Yang ketiga yaitu, lupa yang terjadi karena perubahan urat saraf tertentu disebabkan oleh gangguan sistem imun seperti terserang penyakit, kecanduan alkohol, keracunan, ataupun geger otak pada individu. Dan yang keempat yaitu lupa karena kerusakan informasi sebelum masuk ke memori disebabkan oleh tenggang waktu saat penyerapan informasi dengan proses pengkodean dan transformasi dalam memori jangka pendek yang dimiliki oleh individu. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.